Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kami dari kelompok 8A akan menyampaikan hasil diskusi tentang kerja kelompok modul kerangka kurikulum informatika. Nah, saya akan perkenalkan teman-teman saya di kelompok 8A. Ada saya Bambang Purwanto, ada Bu Cecilia Bernadette Simanto, ada Ibu Dewi Sunarti, ada Ibu Tatik Irmawati, ada Bu Nurmalasari, Pak Nofriza, dan Ibu Rizkawati. Nah, hari ini saya akan menyampaikan analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran. Nah, elemen capaian pembelajarannya adalah berpikir komputasional. Nah, materi yang akan disampaikan adalah soal problem solving terkait computational thinking. Kemudian submaterinya adalah yang pertama tantangan bebas tingkat SMP dan yang kedua adalah diskusi, solusi, dan penyimpulan makna serta pengetahuan informatika. Computational thinking untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpola. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung graf atau jejaring, pola sederhana, dan algoritmik, terutama untuk robot atau gerakan visual, dan hal-hal yang lebih kompleks lagi. Nah, untuk level kognitif, pada computational thinking, untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpola, ini masuk ke dalam level C2. Sedangkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung graf atau jejaring, serta pola sederhana dan algoritmik, terutama untuk robot, gerakan visual yang lebih kompleks, itu akan masuk ke dalam level kognitif yang C3. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan materi perangkat keras komputer, bagian dan fungsi-fungsinya, sistem operasi dan fungsi-fungsinya. Mematikan dan menghidupkan komputer dan pemahaman setiap langkah serta pesan yang terjadi. Untuk kompetensinya, prosedur matikan komputer, kemudian macam-macam interaksi dengan komputer dan piranti, masukkan atau keluar, fungsi atau kegunaannya, kelebihan dan kekurangannya. Kompetensinya mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Level kognitifnya C2. Mengamati saat sebuah piranti misalnya HP, tablet dihidupkan sampai siap dipakai. Level kognitifnya C3. Kompetensi mematikan komputer dengan benar. Level C3. Menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Level kognitifnya C2. Kompetensi mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP atau teknologi komunikasi. Level kognitifnya C3. Untuk kompetensi mengenal konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel atau Bluetooth, Wi-Fi, broadband, level kognitifnya C2. Kompetensi mengenal enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan, dan membatasi akses terhadap yang tak berhak. Level kognitif C2. Melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Level kognitif C2. Mengenal fitur lanjut browser. Level kognitifnya C2. Kompetensi mengenal fitur aplikasi CMS, Content Management System. Level kognitif C2. Membuat laporan tugas dengan paket Office terpadu. Level kognitifnya C3. Membuat blog untuk menunjang aktivitas siswa, contohnya membuat logbook kegiatan terkait sekolah. Level kognitif C2. Membuat laporan tugas dengan paket Office atau terpadu. Level kognitif C3. Berpikir komputasional
atau yang kita kenal dengan BK, soal materinya, soal problem solving terkait computational thinking, yang penyelesaian masalahnya dapat dilakukan dengan 4 pilar computational thinking, itu ada abstraksi, dekomposisi, pola, dan algoritma. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan dengan data diskrit bervolume kecil dan mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains. Teknologi terkait yaitu berupa tantangan Bebras, Scratch, Blocky, dan Code.org. Selanjutnya, untuk elemen teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK, ICT, pada submateri perangkat keras komputer, bagian dan fungsi-fungsinya, sistem operasi dan fungsi-fungsinya, di inputnya, prosesnya, di storage, output, graphical user interface, dan karakter user interface, serta koneksi perangkat ke jaringan, yaitu konsep dan cara jaringan LAN, jaringan MAN dan WAN, intranet, internet, serta topologinya. Selanjutnya wireless, wireline. Selanjutnya yaitu submaterinya aplikasi peramban dan fitur lanjutannya, serta strategi mencari informasi secara optimal dari searching, advanced searching, incognito, dan selanjutnya. Caranya yaitu peserta didik mampu menerapkan praktek baik dalam memanfaatkan aplikasi Surel untuk berkomunikasi, aplikasi Peramban untuk pencarian informasi di internet, konten manajemen sistem atau CMS-nya untuk pengelolaan informasi, ya. Teknologi terkaitnya yaitu perangkat komputer, bisa menggunakan perangkat gawai handphone juga bisa, ya. Perangkat kerasnya ada RAM, ada motherboard, HDD, CPU. Selanjutnya ada kabel UTP, RJ45, ada crimping. Ya. Selanjutnya ada juga tujuan pembelajarannya yaitu pengelolaan konten digital dan memanfaatkan perkakas TIK untuk mendukung pembuatan laporan, presentasi serta analisis dan interpretasi data. Nah, selanjutnya di sini teknologi terkait juga bisa dengan menggunakan access point, ya, ada Peramban, ya, browsernya juga. Ya, demikian tadi tabel A dan tabel B sudah disampaikan oleh rekan-rekan teman-teman di kelompok 8A. Dan sekarang saya coba menyampaikan apa yang telah menjadi diskusi dari kelompok kami, lihat tentang desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di kelompok kami berdiskusi dalam pembuatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kami mencoba mengambil topik Bhinneka Tunggal Ika, yang mungkin proyek ini terkhusus untuk kelas 9 dengan nama proyek Indahnya Indonesiaku. Dengan fokus peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat terhadap keberagaman, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Pelajar didik juga mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan secara kritis dan reflektif, menelaah berbagai stereotip negatif dan dampak terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Disajikan dalam bentuk blog yang sudah dijadikan tujuan pembelajaran dengan memberikan interaksi yang menarik. Siswa dapat melakukan riset untuk melakukan pemilihan data, pemilihan informasi, pemilihan template, pemilihan font, pemilihan warna, sehingga bisa memberikan sajian informasi yang menarik, memberikan informasi yang sesuai dengan topik, dan pastinya mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Nah, demikian yang kami bisa telah hasilkan dari hasil diskusi kami dari kurikulum kerangka kurikulum informatika di fase D ini. Demikian, terima kasih. Ini yang bisa kami sajikan.